kita itu kan menganut dua sistem. Yang pertama sistem konvensional, yang kedua adalah sistem syariah. Ya, kalau di konvensional itu kita biasa mendengar instrumen bunga, kalau di syariah kita mendengar instrumen bagi hasil. Ya, itu nanti kalau di bank syariah tidak pinjaman atau tidak kredit lagi, tapi namanya berupa pembiayaan. Iya, pembiayaan. Saya katakan bunga itu merupakan pendapatan primer dari bank konven. Iya. Kalau bunga memang pendapatan primer dari bank konven itu berupa bunga. Tapi sekarang banyak pendapatan dari bank itu tidak hanya berupa dari bunga. Produk kita itu bisa diterima oleh nasabah secara umum ya, baik muslim maupun non muslim. Oh, berarti bank syariah untuk non muslim boleh ya? Boleh. Pak Sastik. Oh, begitu. Karena kita sudah menganut ini ya, international best practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Piensa Podcast Inspirasi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Tetap di episode bulan suci Ramadan bersama saya Rizal Furqan Ramadan. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan ini merupakan kedua kalinya beliau menjadi narasumber di Piensa. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Sodik, sehat? Alhamdulillah sehat bulan puasa ini. Baik. Puasanya lancar ini Pak Sodik? Ya, alhamdulillah. Baik, ini merupakan podcast kedua ya Pak Sodik? Yang kedua ini. Yang edisi pertama, episode pertama dulu membahas mengenai Baitul Mal wa Tamwil ya? Iya, betul. Untuk edisi atau episode kali ini kita membahas mengenai bagaimana perkembangan bank syariah atau dunia perbankan syariah masih eksis atau tidak ya. Mungkin kita ngobrol ringan saja ya Pak Sodik, karena ini juga untuk wawasan bagi teman-teman mahasiswa FEBI. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Sodik sendiri, bank syariah di Indonesia itu bagaimana, Pak? Oh iya, jadi lebih kerennya seperti ini Pak Rizal ya. Kalau kita bicara bank syariah itu, maka di depan itu ada kata industri perbankan. Ya. Jadi perbankan syariah itu bagian dari industri perbankan, industri keuangan di negara kita seperti itu. Sebenarnya kita ketahui dari industri keuangan kita itu kan menganut dua sistem. Yang pertama sistem konvensional, yang kedua adalah sistem syariah. Ya, kalau di konvensional itu kita biasa mendengar instrumen bunga, kalau di syariah kita mendengar instrumen bagi hasil, profit and loss sharing seperti itu. Nah, sejak perbankan syariah ini, industri perbankan syariah ini undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 10 ya tahun 1998. Awalnya kan itu adalah revisi dari undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor namanya lupa ini saya. Tapi tahun 1992 ya. Ya, lama sekali. Salah nomor 9 1992. Nah, itu mulai berkembang. Jadi banyak perbankan-perbankan konvensional, perbankan besar itu industrinya membuka bisnis syariah itu. Itu mulai berkembang. Terus kemudian sampai hari ini itu perkembangannya semakin bagus lagi. Kemarin di tahun 2021 itu kan Himbara, bank-bank besar dari pemerintah itu yang membuka bank syariah, merger menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. BSI itu ya? BSI itu. Himbara itu maksudnya Himbara itu di merger? Iya, jadi yang awalnya itu adalah
bank pemegang sahamnya dari pemerintah, dari Mandiri Syariah, kemudian BNI Syariah sama BRI Syariah di merger menjadi satu. Itu luar biasa. Itu termasuk secara kapitalisasi Bank Syariah Indonesia itu masuk 10 besar di industri perbankan kita. Itu wah, luar biasa ini. Ya. Apalagi Indonesia ini mayoritas negara Muslim ya, Muslim. Pak Sodik. Ya. Tadi di awal Pak Sodik menyampaikan terkait bunga dan bagi hasil. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Sodik, bunga dan bagi hasil itu kelebihan masing-masing apa? Iya, itulah. Ini biasanya di umum ternyata syariah sama konvensional sama saja. Tapi kalau kita telusuri satu persatu, apa konvensional dan apa syariah itu sangat berbeda sekali, gitu ya. Kalau di konvensional, ya itu instrumen yang digunakan adalah bunga. Jadi mereka yang menabung, ya itu mendapat bunga. Mereka yang melakukan kredit itu mendapat membayar bunga, itu. Pendapatan bank diperoleh dari selisih antara bunga tabungan dan bunga kreditnya. Ya, pinjamannya itu tadi ya. Seperti itu. Ya. Tetapi kalau di syariah itu yang diusung adalah prinsip bagi hasil. Profit and loss sharing, ya. Profit and loss sharing. Ya, profit and loss sharing. Jadi bagaimana keuntungan itu akan dibagi dan kerugian juga akan dibagi. Misalkan terjadi kerugian, disitulah letak keadilan di bank syariah seperti itu. Nah, makanya di bank syariah itu nanti di sana akan banyak ragam akad, ya, di earning asetnya, di aktiva produktifnya itu nanti kalau di bank syariah tidak pinjaman atau tidak kredit lagi, tapi namanya berupa pembiayaan. Iya, pembiayaan. Berarti berubah. Ya. Dari apa tadi Pak? Dari kredit atau pinjaman, kalau di bank syariah menjadi pembiayaan. Nah itu berubah istilah jadi pembiayaan itu secara teknis sama atau beda? Iya, secara teknis jelas berbeda. Karena harapannya di bank syariah itu kan menggerakkan sektor real. Ya. Makanya banyak sektor real yang dibiayai dari ragam pembiayaan tadi. Di sana ada ragam akad-akad yang sifatnya untuk mendapatkan keuntungan atau profit transaction. Jadi akad-akad yang sifatnya untuk mendapatkan keuntungan. Iya, seperti itu. Transaksi yang untuk mendapatkan keuntungan di bank, seperti itu. Karena di bank syariah itu ada non profit transaction, ya, atau akad-akad yang sifatnya adalah akad kebajikan, kata baru seperti itu. Nah, akad-akad yang untuk mendapatkan keuntungan atau profit transaction itu ragamnya banyak sekali, itu. Dan itu harus diketahui kita bersama. Sektor real itu digerakkan dengan banyak ragam akad, ya. Misalnya ada murabahah, ya, dengan konsep jual belinya. Nanti pendapatannya bank berupa margin, ya, selisih antara jual dan belinya tadi, seperti itu. Kemudian ada akad nanti namanya ijaroh, ya, dapat ujur atau fee, seperti itu. Nah ini biasanya akad ijarah itu yang lagi hit saat ini karena akan masuk di semua banyak sektor bisnis, seperti itu, ya. Namanya ijarah multi jasa, ya. Kalau dulu kan yang terkenal ada IMBT, ijarah muntabiah bitamlik, ijarah yang berakhir dengan kepemilikan. Sekarang ada ijarah multi jasa yang hampir di semua sektor bisnis bisa masuk, seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga yang jarang dipahami juga, itu adalah akad mudharabah. Nanti pendapatannya berupa bagi hasil. Ya, seperti itu. Yang di awal ditentukan dengan porsi nisbahnya, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, menarik sekali Pak Sodik. Ini mungkin agak sensitif ya saya tanya terkait dengan yang menarik kan untuk masyarakat awam ya, maksudnya bukan praktisi industri bank syariah seperti Pak Sodik. Apakah bisa saya katakan bunga itu merupakan pendapatan primer dari bank konven? Iya. Kalau bunga memang pendapatan primer dari bank konven itu berupa bunga. Tapi sekarang banyak
pendapatan dari bank itu tidak hanya berupa dari bunga, pendapatan administrasi, pendapatan dari transaksi-transaksi lainnya, misalkan jasa-jasa transfer, kemudian pembukuan-pembukuan yang lainnya situ. Nah itu kalau dulu seperti itu. Jadi namanya adalah fee based income ya itu. Ya. Kalau untuk itu Pak Sodik tadi Pak Sodik jelaskan ada murabahah, ijarah, Ya, mudharabah. Itu akad ya? Iya, itu Nah, akadnya. bisa dijelaskan sedikit lebih detail Pak Sodik terkait dengan akad di bank syariah dengan di bank konvensional secara teknis itu perbedaannya mendasar apa kira-kira? Jadi kita cerita konvensional dulu. Ya. Ya. Kalau di konvensional itu kan instrumennya adalah bunga. Betul. Jadi kita mengajukan kredit itu harus membayar bunganya sekian-sekian. Nanti kegunaannya untuk apa akan dijelaskan di sana. Biasanya di bank itu, kalau di bank terbagi menjadi 3 segmen. Yang pertama itu adalah untuk korporasi, ya, kemudian retail, yang ketiga untuk consumer itu. Nah, jadi di retail, korporasi maupun di consumer itu mereka yang mengambil kredit di sana itu harus membayar bunga. Perusahaan besar, kemudian industri-industri bisnis yang menengah di retail itu, kemudian untuk consumer, untuk kegiatan-kegiatan konsumsi rumah tangga itu mereka membayar bunga. Jadi kegunaannya untuk apa? Tetap mereka adalah membayar bunga, dan itu berjalan sesuai dengan berjalannya waktu, karena biasanya dihitung ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang mingguan, tapi secara umum biasanya kalau di bank itu secara bulanan. Nah, tetapi kalau di bank syariah itu kita dibingkai berupa akad dengan ragam banyak pembiayaan. Nanti biasanya digunakan untuk apa bisnis ini? Ya. Kalau nanti arahnya adalah untuk jual beli, berarti kita menggunakan akad murabahah. Berubah. Iya. Kemudian kalau nanti digunakan untuk sewa menyewa, ya, nah, itu makanya menggunakan akad ijarah. Kemudian kalau nanti digunakan untuk sebuah proyek, ya, untuk modal, nah itu menggunakan akad mudharabah bagi hasilnya seperti itu. Oh, berarti perbedaannya itu ketika nanti di tujuannya Pak ya, tujuannya untuk apa itu? Oh ya, yang pertama tadi apa Pak Sodik? Di konsep jual beli murabahah. Murabahah tadi untuk ya, tujuannya? Bisnisnya untuk pembelian barang, untuk penambahan modal juga bisa, untuk misalkan yang intinya itu adalah transaksinya menggunakan konsep jual beli itu. Iya. Kemudian ijarah? Kalau ijarah itu adalah berasal dari sewa menyewa. Kalau kita dengar kata sewa menyewa itu biasanya yang kita pahami kan berupa kita menyewa suatu barang. Betul. Tapi di sini di fatwa di SNMUI-nya itu tidak hanya barang, tapi bagaimana kita memberikan jasa ya situ. Nah itu bisa kita sewakan nanti di sana. Jasa yang kita berikan untuk nasabah itu, ya misalkan untuk biaya pendidikan, untuk biaya rumah sakit, itu masuk di kelompok ijarah multi jasa. Kalau misalkan nanti ijarah dengan berakhir kepemilikan, kita biasanya terkenal dengan IMBT, ijarah mutabiyah bit tamlik, seperti itu. Itu pun diikat dengan 2 akad, ijarah dengan nanti ada penyerahan barang setelah selesai di sewa tadi, berakhir kepemilikan kepada nasabahnya. Baik. Iya. Terus yang terakhir mudharabah. Mudharabah tujuannya tadi? Mudharabah ini prinsip kerjasama sebenarnya. Jadi bank bisa berlaku sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dananya. Itu. Ini biasanya untuk proyek-proyek atau bisnis yang sifatnya itu partnership ya, seperti itu. Ya, jadi nanti modalnya utuh dari bank sendiri atau patungan dari nasabah juga. Kalau patungan dengan nasabah itu namanya musyarakah. Tapi pendapatan yang diperoleh bank di sana nanti adalah berupa bagi hasilnya tadi, yang di awal ditentukan dengan
porsi nisbah tadi itu. Baik Pak Sodik. Kalau saya ini kan tanya tentang akad ya. Tahu saya kan akad nikah Pak Sodik. Bukan ijarah. Dari 3 akad itu yang sering digunakan ijarah ya? Yang sering digunakan awal-awal adanya bank syariah dulu murabahah. Iya. Tapi hari ini sudah bergabung ke ijarah. Tapi mudharabah juga mulai banyak digunakan juga. Iya. Untuk media pemasaran ya Pak Sodik. Sekarang kita bicara sedikit ke pemasaran. Memang bank konvensional itu kan eksistensinya di pemasaran luar biasa ya. Baik di media sosial, di televisi ya, di media cetak. Nah, mungkin apakah ada tantangan untuk bank syariah ini dalam mencari atau menggait nasabah? Iya. Tantangannya berat atau gimana Pak Sodik? Iya. Jadi sebenarnya kita pahami bersama produk perbankan itu produk di industri perbankan baik syariah maupun konvensional itu tergantung bagaimana cara marketing untuk bisa memasarkan dengan baik itu. Bagaimana marketing bisa closing di setiap produk yang dipunyai itu. Betul. Ya. Nah, hari ini tantangan kita ke depan terkait pemasaran itu sebenarnya hampir sama dengan perbankan yang lain juga. Jadi kita dituntut untuk inovasi produk, ya, tuntut untuk inovasi produk seperti itu. Karena tantangan bank syariah sendiri itu untuk jangka panjangnya itu adalah terkait sama karakteristik perbankan, gitu ya. Jadi bagaimana nanti karakteristik kita, produk kita itu bisa diterima oleh nasabah secara umum, ya, baik muslim maupun non Muslim. Oh berarti bank syariah untuk non Muslim boleh ya? Boleh. Pak Sodik, oh begitu. Karena kita sudah menganut ini ya, international best practice. Bagaimana tantangan kita tentu kita mendapatkan modal dari asing juga. Dari asing juga bisa gitu. Karena best practice perbankan, ya, best practice perbankan itu sifatnya adalah bagaimana kita mempraktekkan kinerja perbankan, industri keuangan perbankan itu dengan baik, ya apapun itu bentuk produknya itu. Jadi closing itu memang dituntut oleh seorang marketing untuk bisa menggait nasabah sebanyak-banyaknya. Ini tugasnya biasanya oleh account officer kalau di account officer. Ya, di dataran prakteknya seperti itu ya, account officer, di fundingnya seperti itu maupun di financingnya seperti itu. Iya. Sejauh ini Pak Sodik ya, kita berbicara nasabah sekarang. Apakah di Indonesia ini masih banyak nasabah itu yang belum paham teknis bank syariah itu? Kenapa? Banyak sekali yang belum paham, Pak. Ya seperti itu. Terkait sama bank syariah ya. Meskipun sebenarnya di sana fatwa MUI itu secara teks itu sudah menjelaskan ya, fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2000 itu terkait sama bunga bank ya itu. Bunga bank itu termasuk dikategorikan sebagai riba. Dan riba hukumnya adalah mungkin haram, terus berarti harus kita jauhi itu. Sensitif sekali. Ya, tapi di sini sensitif Pak. Tapi sebenarnya fatwa DSN itu jelas sekali di sana. Tinggal bagaimana kita nanti, makanya semangat hijrah itu kita tanamkan itu ada ndak di sana. Hijrah kalau bank syariah ya. Itu. Jadi karena ini konvensional itu bagus dan sudah lama di kita, dan kita ada produk baru di industri keuangan syariah ini, ya makanya harus bersama-sama harus kita berikan ya, kita tunjukkan ke mereka ya kalau di bank syariah itu sangat sesuai dengan konsep dari fikih muamalat kita itu. Ya. Tadi Pak Sodik mengatakan fatwa MUI. Sejauh ini Pak Sodik, bagaimana peran MUI dalam mendukung eksistensi industri perbankan bank syariah di Indonesia itu bagaimana sejauh ini? MUI itu biasanya ada rapat tahunan. Ya. Di sana akan diketahui inovasi produk yang ada di bank
syariah. Iya, seperti itu. Dan itu inovasi produk itu nanti biasanya akan dievaluasi oleh MUI lewat Dewan Pengawas Syariahnya. Ya, kebetulan saya juga menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan. Ya, nanti akan memberikan rekomendasi praktek kita seperti ini. Kemudian nanti di cross check, dimusyawarahkan di musyawarah MUI-nya itu seperti itu. Ya. Dan bagus sekali peran MUI untuk mengawal ini ya, karena kehalalan produk kita itu selalu dikawal oleh MUI seperti itu. Tapi kalau bank syariah itu apa ada label halal, Pak Sodik? Iya, ada ya. Halalnya itu Pak. Bentuknya tidak seperti kalau seperti makanan. Itu. Jadi prosesnya itu sudah akad ini boleh. Jadi desain akad dan bagaimana prakteknya itu akan mendapat rekomendasi dari MUI seperti itu. Dan mereka dari daftar-daftar itu ketika ada perkembangan itu akan di-list ya. Dan nanti Dewan Pengawas Syariah di masing-masing perbankan itu akan memberikan laporan kepada MUI seperti itu. Baik. Ya, dan nanti akan ada opini yang dikeluarkan oleh MUI. Ya. Baik Pak Sodik. Kalau di bank konvensional kan kita kadang pernah mendengar kredit macet. Ya. Nah, kalau di bank syariah ini gimana? Iya. Jadi kita kalau kredit macet tetap mengacu pada ketentuan dari OJK seperti itu. Jadi pembiayaan bermasalah itu di bank syariah juga ada. Kalau di konvensional itu namanya NPL. Iya, non performing NPL. Non performing loan ya. Yeah. Jadi pinjaman yang terindikasi kredit macet seperti itu. Dan itu dikelompokkan menjadi beberapa beberapa kelompok ya. Namanya kolektibilitas ya. Kolektibilitas 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, nanti di bank syariah itu ada namanya NPF, non performing financing ya. Bagaimana kualitas dari pembiayaan yang bermasalah itu. Itu penilaian dari OJK juga sama. Kalau kolektibilitas 1, kolektibilitas 2, 3 sampai 5 itu. Nah, itulah istilahnya ada ya, istilahnya ada juga. Tapi NPL sama NPF. Itu. Iya. Kalau dengan UMKM, Pak Sodik, bagaimana peran bank syariah? Karena bank konvensional itu istilahnya apa? KUR ya. Oh itu. Nah, ya, kayak itu produk keuangan. Kira-kira kalau di bank syariah ada enggak? Sangat ada itu, sangat ada bisa. Ya? Itu terkait sama pricing itu namanya, pricing, harga. Pricing, harga. Iya, harga. Karena itu tadi di awal bercerita tantangan kita ke depan bagaimana bisa bersaing dengan bank konvensional juga. Makanya bagaimana pricing kita, terus kemudian bagaimana nanti varian produk kita itu harus kompetitif dengan mereka. Nanti jangan-jangan sampai harga-harga di margin atau mungkin ujroh di bank syariah terlalu tinggi, tidak kompetitif dengan bank konvensional. Nanti masyarakat yang rasional juga akan berpikir ternyata beban yang ditanggung di bank konvensional itu biaya modalnya lebih tinggi. Kalau bisa jangan sampai seperti itu ya. Kita bersaing dalam arti bisa kompetitifnya, tantangannya seperti itu. Ya, tidak mempersulit nasabah. Iya, jadi biaya modalnya akan semakin ringan nasabah yang mengambil pembiayaan di bank syariah seperti itu. Terakhir ini Pak Sodik, mungkin ada sedikit motivasi ya ke teman-teman mahasiswa ekonomi ini supaya mau berkarir di industri bank syariah. Iya. Bagaimana? Jadi di Indonesia tahun 2024-2025 itu kan dicanangkan sebagai pusat industri keuangan dunia. Dan kita mempunyai semuanya dari sisi permodalan maupun dari sisi sumber daya manusia atau sumber daya insaninya itu. Dan saya ingin dari mahasiswa ya
khususnya di PS itu nanti mereka harus perbankan bisa, syariah ya, PS perbankan syariah itu mereka harus bisa berkarir atau membangun industri keuangan baik di negara kita sendiri maupun nanti kita membangun industri keuangan di sampai nanti mendunia ke negara lain atau bahkan nanti ada yang berkarir di bank syariah di luar negeri ya, seperti itu. Karena kita punya target menjadi pusat industri keuangan syariah di dunia, itu keren. Itu sudah dicanangkan oleh OJK juga ya, dan di roadmap di keuangan syariah kita. Nanti kita ke depan menjadi pusat keuangan syariah dunia di Indonesia. Dan itu baik, keren nanti. Luar biasa. Iya. Entah bagaimana memberikan motivasi ya dari Bapak Ibu dosen ini kepada teman-teman mahasiswa ekonomi. Industri keuangan syariah kita masih bagus dan kita harus semangat mampu bersaing dengan industri keuangan yang lain itu ya. Karena kalau bersaing itu kan tujuannya untuk hal yang lebih baik. Karena baik itu kalau kita bisa bersaing, ya insya Allah kan bisa memberikan yang lebih baik seperti itu. Menarik sekali diskusi kita pada episode kali ini, Pak Sodik. Tidak terasa karena dikejar dengan waktu. Mungkin kita bertemu lagi di episode selanjutnya, sahabat Piensa. Kurang lebihnya dari saya, Rizal Furqan Ramadan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.